Perjalanan manusia. Ketika sudah merasa cinta pada seseorang, jangan dihalang-halangi. Jangan dihalangi. Biarkan saja seperti air mengalir. Apapun yang terjadi itu sudah menjadi risiko sama pelakunya. Dan ketika saudara ingin menghalang-halangi, akan sakit sendiri. Menu makan hari ini ya buat saudara-saudara, ini ada gorengan tempe sama gorengan tahu. Ini cukup buat saya makanan ini ya, jadi nggak perlu banyak-banyak lauk. Sayurnya ada ini ya, kangkung sama tauge ya. Nasinya cukup segini ya. Jadi pada menu hari ini saya benar-benar menikmati karunia Tuhan ya, menikmati apa yang telah diberikan Tuhan buat kita semua. Air Zam-Zam, air suci. Oh, Kesan lur, mereknya Kesan, air suci Kesan ya, air suci Kesan. Kalau diganti label ya, merek Zam-Zam jadi air suci Zam-Zam. Jadi makanan favorit saya itu asal ada sayur, lauknya cukup, tahu sama tempe lur. Ini sudah mantap saya. Berterima kasih, betul berterima kasih.
Nggak perlu neko-neko kalau orang Jawa bilang. Yang penting kita bisa menikmati. Merasakan anugerah Tuhan. Ini masih sebagian kecil. Jadi sebagian kecil tatasan anugerah Tuhan. Selesai. Terima kasih Lur ya. Terima kasih tetap terima kasih pada botol, terima kasih pada air. Ya. Terima kasih pada piring. Termasuk terima kasih pada tempe goreng. Terima kasih pada sama tahu goreng. Juga terima kasih kepada sayurnya Lur. Ya. Jadi semua itu adalah sudah menjadi kodratnya Tuhan ya, artinya kodrat ilahi bahwa semua yang ada di alam semesta ini kan hanya untuk mencukupi kebutuhan manusia, hanya untuk mencukupi keperluan manusia ya. Dan hebatnya lagi Lur ya, hebatnya lagi itu tadi saya makan ya, mulai tahu itu bahannya kan juga dari sari kedelai itu ya, sari kedelai. Dan tempe juga dari kedelai, ada tauge, ada kangkung juga asalnya dari situ kan. Jadi ini sari-sarinya, kemudian sama nasi ya, air minum di dalam perut. Hebatnya ya, hidup itu benar-benar cinta kasih loh sama kita. Artinya kita nggak perlu mengolah lagi di dalam ini, gitu, nggak perlu mengolah lagi. Jadi mana yang dibutuhkan untuk tubuh, mana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, untuk pertumbuhan rambut, untuk pertumbuhan tulang, daging,
dan organ tubuh yang lain, ini hidup itu selalu apa, mengolah, memproses di dalam itu. Hebatnya di situ, hebatnya di situ. Dan anehnya, ya anehnya, kita sebagai manusia kok tidak pernah merasakan. Makan rokok lur ya, makan rokokan, nanti ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, matur suwun ya. Terima kasih. Anehnya itu kita nggak pernah merasakan berterima kasih sama hidup. Mulai menumbuhkan bahan makanan buat manusia, ya kan? Mulai menyediakan bahan-bahan di alam semesta ini buat manusia. Pernah kita berterima kasih sama hidup? Pernah nggak? Sampai di dalam tubuh ini, ya, sampai di dalam tubuh ini yang memproses juga hidup. Dari sari-sari makanan tadi ya, yang saya telan tadi, di dalam ini sudah terbentuk, sudah terproses. Mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus tinggal di dalam, mana itu makanan atau sayuran untuk pertumbuhan kulit, daging, tulang, usus dan macam-macam. Ya, di situ letaknya manusia, bisa menyempurnakan, tetapi tidak bisa merasakan kesempurnaannya. Gitu. Ini yang harus apa? Yang harus perlu dipelajari loh. Kita baca bersama ya, sharing. Aneh kan, hebat kan? Apa saja bentuk makanan, gitu, yang ada di dalam perut manusia. Saya saja, bukan orang lain, saya ini kadang-kadang itu nggak terasa loh, kalau di dalam ini diproses, mana yang dibutuhkan untuk tubuh, mana yang nggak dibutuhkan untuk tubuh. Ini kadang-kadang saya nggak merasa gitu loh. Tiba-tiba sampah sudah menumpuk, waktunya nanti dibuang, waktunya untuk dikeluarkan gitu. Air pun begitu, terkadang ini nggak merasa, tiba-tiba sudah menumpuk, waktunya untuk dikeluarkan, menjadi keringat, menjadi air kencing, kan seperti itu. Tapi paling tidak kita masih ingat bahwa semua itu adalah berasal dari hidup. Nggak ada hidup, nggak ada cerita loh, nggak ada cerita. Dan cerita hidup itu macam-macam. Makanya ada lagu yang berjudul Dunia Itu Panggung Sandiwara. Di hidup ini menceritakan, membuat cerita unik dan menarik untuk disimak dan untuk dinikmati. Sepele kan lur, seperti halnya ini, ketika kita merasakan sesuatu, mencintai sesuatu misalnya. Kemarin sudah saya bahas, tapi sekarang saya mohon maaf, mau saya suka loh membahasnya itu, saya suka membahasnya itu. Sambil merokok ya, sambil merokok. Ada seorang anak, ya, seorang anak ini usianya sudah remaja, sudah mengenal yang namanya cinta kasih, ya. Jadi dia merasa jatuh cinta kepada seseorang, artinya begitu. Dan si anak ini, saya bilang ceweknya ini anak orang kaya, tetapi pacarnya itu anaknya orang miskin, gitu loh. Lah si orang tuanya cowok ini nggak setuju kalau pacaran sama anak orang kaya, gitu. Takutnya apa? Kan nggak punya harta benda, miskin lah katakanlah begitu. Takutnya nanti kalau sudah menjadi suami istri itu diperbudak lah, dijadikan apalah, dianggap pembantu lah, dianggap tukang kebun lah, macam-macam lah persepsi dari si orang tua cowok ini. Jadi intinya
nggak boleh berhubungan. Tetapi yang namanya cinta kan sudah hidup itu sendiri yang menyatukan. Dan apakah pernah ada bayangan sebelumnya kalau akan menjalin hubungan cinta kasih dengan cewek yang kaya dengan cowok yang miskin? Apakah sebelumnya itu ada rencana? Begitu lahir dua-duanya, apakah ada rencana akan berkenalan dengan seorang cewek atau cowok yang miskin dan kaya tadi? Contohnya sampai aja, apakah dulu ada perencana untuk lahir ke dunia? Ada nggak rencana itu? Nggak ada toh? Adakah rencana bagi sampean untuk menjadi pejabat, untuk menjadi konglomerat, untuk menjadi orang miskin, untuk menjadi orang melarat? Apakah ada rencana seperti itu? Dan semua manusia itu intinya ingin hidupnya itu ingin dalam kondisi dunia ini itu tidak kekurangan satu apapun. Yang diinginkan berlebihan, tidak mau cukup tapi berlebih. Nah, saya lanjutkan ceritanya tadi. Dari waktu ke waktu, ya ini hubungan semakin akrab. Kedua-duanya ini semakin akrab. Si orang tua kedua-duanya tadi ini saling tidak menyetujui, artinya begitu. Gitu. Kalau si cewek tadi anaknya orang kaya, ya semua tersedia. Cuma satu permintaannya, ingin menikah dengan cowok tadi yang katakanlah miskin. Gitu loh. Ini dilarang loh, dilarang. Artinya kan sudah membendung jalannya air. Cinta itu kan hidup itu sendiri, laksana air mengalir. Siapa mampu membendung air mengalir atau menutup air mengalir? Katakanlah bendungan mana yang begitu besarnya itu jebol sama aliran air. Pun seperti perjalanan manusia, ketika sudah merasa cinta pada seseorang, jangan dihalang-halangi. Jangan dihalangi, biarkan saja seperti air mengalir. Apapun yang terjadi itu sudah menjadi risiko sama pelakunya. Dan ketika saudara ingin menghalang-halangi, akan sakit sendiri.